Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Mawar 1, Ibu Denisri Novita SPD AUD. Yang saya hormati Ibu Sri Bidari SPD AUD dan juga Ibu Yani AMD Komunikasi. Terima kasih atas kehadirannya pada acara di rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek di Kombel Mabes Sukma TK Mawar 1. Sebelumnya, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di TK Mawar 1 untuk melaksanakan penularan rencana tindak lanjut pada dengan judul Larung Setu Minggu. Nanti apakah itu nanti bisa saya jabarkan di sesi selanjutnya. Karena ini habis mengajar, jadi bagaimana kalau kita ice breaking dulu, kita bergerak agar badan kita sehat. Mari Ibu. Semakin cepat. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita bergerak bersama, alhamdulillah untuk merefresh setelah seharian kita mengajarkan anak, kita lanjutkan rencana tindak lanjut kita, yaitu larung 1 minggu. Next. Ya, sebelumnya dari kegiatan yang saya susun ini memiliki latar belakang, yaitu perkembangan fisik motorik anak adalah salah satu perkembangan yang penting dalam tahap usia dini, di mana seharusnya guru dan orang tua bekerja sama untuk mengembangkan motorik tersebut. Guru dan orang tua harusnya menstimulus anak dengan berbagai permainan yang menyenangkan serta menumbuhkan rasa senang terhadap anak. Kenapa sih? Yaitu agar anak tertarik untuk memainkannya. Siswa dapat mengeluarkan suara serta kepemilikannya. Serta yang paling penting, jangan lupa ya, permainan itu dilakukan tanpa anak sadari. Jadinya dengan sendirinya motorik anak itu berkembang. Di mana perkembangan fisik motorik merupakan proses di mana seseorang berkembang melalui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang berkoordinasi, terorganisir, dan terpadu. Maka keterampilan motorik dapat dilihat sebagai landasan seseorang yang berhasil dalam melakukan keterampilan
keterampilan motorik. Sedangkan motorik itu terbagi menjadi dua, ya, motorik halus dan motorik kasar. Nanti kita akan bermain dengan menggunakan motorik halus juga motorik kasar. Motorik kasar sendiri yaitu gerakan yang menggunakan otot besar dan membutuhkan banyak tenaga seperti berlari. Sedangkan motorik halus yaitu gerakan tubuh dengan menggunakan otot kecil dan memerlukan konsentrasi antara mata dan tangan seperti melipat, menggunting, dan meruncing. Itu masuk ke dalam fisik motorik halus. Yang terbelakang, TK Mawar 1 itu adalah lembaga yang berada di daerah pegunungan dan mayoritas siswanya itu berangkat ke sekolah dengan jalan kaki, okay? Seperti yang kita ketahui bersama karena rumahnya masih dekat-dekat. Kemudian daerah sini juga mayoritas penduduknya itu memiliki sapi perah menghasilkan susu, sehingga untuk mendukung kebiasaan baik ini dapat dilakukan pengembangan fisik motorik dengan kegiatan yang menyenangkan dan bermakna dengan menggunakan model pembelajaran SEM, yaitu Sport Education Model, di mana SEM itu memiliki arti bahwa pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi peserta didik. SEM juga menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran sebagai pemain, pelatih juga sebagai penonton, dan peran pentingnya memberikan pengalaman bermain sehingga peserta didik dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata. Mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dunia olahraga, kemudian bertanggung jawab, terutama dalam meningkatkan partisipasi masing-masing individu. Setelah itu, pada model STEM ini juga menekankan kolaborasi dan kerjasama, di mana kerjasama serta kolaborasi itu menjadi kunci utama. Peserta didik dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, bisa juga secara individual, di mana apabila dalam kelompok itu akan saling mendukung satu sama lain, juga menciptakan ikatan yang erat dan semangat kompetitif yang kuat. Mereka belajar untuk menghargai perbedaan serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam prosesnya peserta didik tidak hanya mengasah keterampilan fisik, utamanya di sini nanti akan mengambil kegiatan berlari, yaitu tetapi juga meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, kemudian resolusi konflik. Salah satu kegiatan untuk mengembangkan motorik yang menyenangkan pada TK Mawar 1 ini yaitu larung 1 minggu. Larung 1 minggu seperti yang sudah saya rencanakan kemarin, yaitu lari dengan sarung, menjadi sehat tubuhku, serta minum susu yang kutunggu. Tujuan program ini yaitu yang pertama, menciptakan pengalaman pengembangan motorik dengan kegiatan yang menyenangkan dan bermakna, yaitu menggunakan sarung dengan menggunakan model pembelajaran Sport Education Model atau SEM pada kegiatan larung 1 minggu. Yang kedua yaitu mengembangkan kognitif, keaktifan, serta kemampuan bekerja sama di dalam tim. Yang ketiga, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di sini banyak pemerah susu, peternak susu. Jadi yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa mencintai tubuh dengan rajin minum susu agar badan menjadi sehat dan kuat. Untuk capaian yaitu peserta didik mampu mengembangkan motoriknya serta aspek kognitifnya. Jadi nanti ada penggabungan pada kegiatan SEM ini, nanti ada penggabungan antara kegiatan fisik motorik, kemudian ada tantangan-tantangan yang itu nanti akan bertujuan untuk mengembangkan salah satunya yaitu aspek kognitif anak. Tujuan capaian yang kedua yaitu bersama dengan KBS dan peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan larung 1 minggu. Yang ketiga, menanamkan sikap tanggung jawab dan membangun kerjasama
antara peserta didik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama yaitu merancang kegiatan, kemudian mensosialisasikan program LTL dalam Kombel Mabes Sukma di TK Mawar 1 Sukorejo untuk mendapatkan pengakuan masukan serta umpan balik. Kemudian menginformasikan program RTL yang sudah disusun, termasuk juga kepada peserta didik, dan nanti sambil disampaikan prosedur pelaksanaan proyek. Setelah itu, yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan masukan. Nanti akan ada masukan bagaimana kegiatan yang sudah direncanakan, apakah ada penambahan usul dari anak maupun anak sudah menyetujui. Selanjutnya yaitu melaksanakan RTL serta melakukan pendampingan selama pelaksanaan proyek. Jadi nanti di samping dengan anak atau peserta didik, nanti juga akan ada pendampingan dari guru. Selanjutnya yaitu langkah yang kelima, mengecek persiapan serta kemajuan belajar dengan mempersiapkan penampilan peserta didik. Jadi sebelum nanti kita melaksanakan RTL, kita juga akan bersama-sama dengan murid, kita akan mengecek bagaimana persiapan yang sudah dilaksanakan. Yang terakhir yaitu menampilkan hasil proyek murid dan kelompok di depan seluruh siswa dan guru di sekolah. Jadi nanti karena ini proyeknya kelompok B, jadi nanti saat penampilan hasil proyek itu nanti diharapkan semua peserta didik dapat menyaksikan. Untuk ini masanya, perencanaannya yaitu pada tanggal 11 sampai 15 November itu merancang RTL serta sosialisasi ke KBS dan peserta didik. Yang selanjutnya pada tanggal 16 sampai 20 November itu akan melaksanakan persiapan proyek. Kemudian tanggal 23 November 2024, 30 November 2024, 7 Desember serta pada tanggal 14 Desember itu nanti akan diadakan pelaksanaan pendampingan proyek. Jadi dilaksanakan setiap minggu pada hari Sabtu. Kemudian pada tanggal 19 sampai 20 Desember 2024 itu nanti direncanakan akan ada persiapan gelar karya atau uji coba. Sedangkan pada tanggal 21 Desember itu nanti baru dilaksanakan kembali unjuk kerja antar kelompok. Selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh lembaga. Alhamdulillah untuk TK memiliki beragam aset yang itu yaitu aset yang memiliki kepala sekolah yang juga beliau kawasan menjadi sekolah, kemudian dari alhamdulillah juga masuk guru penggerak dan sudah sesuai kualifikasi SPDAUD. Kemudian murid kelompok B yang alhamdulillah sejumlah 40 anak itu yang dari segi aset manusia. Kemudian aset fisik yaitu sekolah memiliki lapangan outdoor, juga sarana yang nanti yaitu ada kemudian sound system, kemudian LCD serta juga WiFi nanti akan dapat dilaksanakan di. Untuk aset finansialnya sendiri alhamdulillah TK Mawar 1 karena ini dapat dana BUMD reguler juga sekolah penggerak. TK Mawar 1 memiliki aset finansial dari dana Boskin BUMD Kinerja. Kemudian dari selanjutnya yaitu urutan langkah
kegiatan. Yang pertama yaitu guru melibatkan murid dalam rencana kegiatan dan menyampaikan proyek program yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu guru mengajak murid untuk menyiapkan segala keperluan kegiatan. Jadi di sini saya pribadi mengajak murid itu untuk menumbuhkan kemampuan mereka dalam berlatih menjadi seorang pemimpin, juga untuk mengeluarkan pendapat mereka. Jadi apabila mereka merasa kurang cocok, mereka dapat menyampaikan keluh kesahnya, ibaratnya seperti itu, nanti dapat agar tercipta suasana yang menyenangkan bagi anak juga. Selanjutnya guru membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompoknya itu sama yaitu jumlahnya biar berimbang seperti itu. Kemudian selanjutnya guru menyampaikan susunan kegiatan dan mengajak berkomitmen dalam kegiatan. Nanti sebelum kegiatan pelaksanaan itu nanti kita usahakan untuk melaksanakan dan mengajak anak itu untuk berkomitmen atau dengan kesepakatan kelas, sehingga anak berlatih bertanggung jawab, sehingga nanti pada saat melaksanakan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu guru memasang 1 murid di setiap stasiun kegiatan beserta dengan guru pendamping untuk menyampaikan tantangan kepada kelompok lawan. Jadi di sini nanti anak dari kelompok lawan itu bisa mengambil keputusan apakah hasil dari kelompok lawan itu sudah benar, apakah tantangan yang diberikan itu sudah dilaksanakan dengan benar oleh kelompok lawan. Jadi juri yang masing-masing stasiun itu adalah dari kelompok lawan. Jadi nanti anak bisa mengambil keputusan bagaimana tantangan itu dilaksanakan atau belum. Walaupun tetap ada pendampingan gitu, karena untuk anak TK tetap harus memerlukan pendampingan dari guru. Selanjutnya yaitu memberikan apresiasi kepada kelompok yang terlebih dahulu sampai ke stasiun terakhir. Nah itu nanti karena ada beberapa stasiun, yaitu nanti tujuan kita juga untuk mencintai produk daerah, jadinya dekat dengan lingkungan, yaitu dengan susu. Jadi nanti pada saat di stasiun terakhir itu nanti akan ada susu dengan berasa. Jadi yang sampai terlebih dahulu dan menyelesaikan itu nanti ya berkesempatan untuk memilih susu dengan rasa yang mereka sukai, serta nanti akan ada dengan tampilan yang mereka sukai. Jadi mereka bebas untuk memilih. Kemudian selanjutnya yaitu melaksanakan umpan balik dari anak, dari guru pendamping, juga menyampaikan umpan balik tentang kegiatan. Selanjutnya evaluasi kegiatan. Jadi dapat berapa aspek sosial, terdapatnya dukungan yang luar biasa dari Bapak Ketua yang aktif dalam program TK Mawar 1. Kemudian juga wali murid sendiri yang alhamdulillah dalam program TK Mawar responnya responsif sekali, dan juga ada aspek selalu bersinergi. Jadi beberapa rencana, yaitu yang pertama mengidentifikasi indikator yang akan dievaluasi, yaitu mengevaluasi partisipasinya peserta didik. Jadi dari peserta didik tersebut apakah mereka sudah aktif melaksanakan kegiatan, nanti dapat kita lihat dari situ, dari kegiatan yang sudah terlaksana. Kemudian keterlibatan kombel, jadi nanti anak-anak itu ada dari anak yang melaksanakan. Kemudian juga apakah nanti setelah melaksanakan kegiatan justru malah semakin bisa di. Kemudian
selesai dan bisa dievaluasi. Yang selanjutnya yaitu melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan murid, sejauh mana mereka dan sejauh mana tujuan program telah tercapai dengan pengukuran checklist. Nanti dapat disampaikan dengan pengukuran checklist. Sesi wawancara nanti akan dapat menyampaikan umpan balik secara langsung. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menyusun mekanisme umpan balik semua pihak, yaitu juga terlibat dan guru pun juga terlibat memberikan umpan balik. Langkah terakhir yaitu menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Setelah evaluasi didapatkan nanti berdasarkan kegiatan rangkaian kegiatan akan ada tantangan-tantangan yang dapat terjadi, yaitu yang ada yang pertama yaitu anak perempuan saat berlari. Perempuan itu kalau disuruh berlari agak kurang termotivasi, gitu, kurang bersemangat. Jadi nanti mungkin masuk ke situ juga. Kemudian ada juga beberapa yang kurang aktif dalam nanti dalam melaksanakan akan ada nilai plus semua anak kegiatan. Selanjutnya yang yaitu menjaga komitmen atau kesepakatan kelas saat melakukan kegiatan. Dan dari rencana tantangan itu yaitu yang pertama dengan memberikan semangat dan mengapresiasi lebih dahulu sampai di stasiun dan melaksanakan dengan baik. Jadi memberikan apa yang lebih dahulu dengan itu, berarti mereka kemudian evaluasi dengan eksekusi. Selanjutnya selalu mengingatkan tentang kesepakatan yang dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Demikian penyampaian RTL Sun yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu terkait RTL yang sudah kami sampaikan. Mungkin terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya selaku kepala sekolah dari TK. Alhamdulillah tadi disampaikan oleh Ibu ya, ini pasti anak-anak ya aktif, sangat aktif. Jadi dengan kegiatan Laros seminggu ini nanti pasti saya pastikan anak-anak itu nanti akan sangat senang sekali karena dari RTL-nya tari sarung. Sarung itu kan peralatan tradisional ya, tradisional warga di sini juga. Jadi gunakannya juga dengan anak-anak sebagai kemudian susu itu kan juga ada dari apa ya, ya TK salah satu ini kan banyak sekali ternak sapi dan susunya itu bisa nanti juga bisa minum susu di lingkungan buat mereka menyukai susu, karena biasanya kan kalau di rumah itu anak-anak kurang suka susu, tapi kalau di TK bersama-samanya itu pasti mereka akan sangat senang. Mungkin lari itu anak kalau dilihat setiap harinya di TK biarpun terlalu banyak sekali alat permainan, alat APE dalam, APE luar, tapi cenderung lebih suka yang ke nasional karena mereka sering melakukan
pasti lari. Jadi Bu Anita itu betul sekali untuk RTA-nya juga apa tadi lari sari. Itu saya mengapresiasi, itu cukup bagus sekali RTA yang disampaikan Ibu Anita. Semoga nanti untuk anak-anak juga bermanfaat untuk kita menciptakan inovasi-inovasi yang bisa untuk semangat anak-anak untuk belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh TK nomor 1. Sekaligus di sini saya akan menyampaikan bahwa ini semua rancangan yang sudah kami susun dengan ini apabila ada kekurangan kami mohon maaf, nanti semoga bisa dilaksanakan dengan baik, anak-anak suka. Terima kasih atas segala waktunya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan ke Bapak Ibu atau memberikan penguatan dari RTR yang sudah kami sampaikan tadi. Monggo Bu Bidari, Diani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya ya Bu, dalam permainan itu anak-anak juga pakai sarung semua atau bagaimana? Terus pelaksanaannya itu bersama-sama atau bergiliran antara anak yang satu dengan yang lainnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bu Bidari untuk pelaksanaannya itu tadi. Yang memakai sarung itu cukup diwakili dari ketua kelompoknya saja, Ibu. Nanti kalau karena kebetulan untuk kelompok P itu banyak sekali, nanti kalau memakai semua sarung mungkin bagus gitu, tapi karena di sekolah tidak tersedia sarung sebanyak itu, jadi takutnya nanti sebenarnya bisa minta wali murid untuk menyediakan ini, tapi nanti takutnya ada kendala, jadi kita antisipasi saja nanti yang memakai sarung itu dari sebagai ketua tim, jadi memakai sarungnya. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatannya, jadi nanti itu dalam kelompok itu bersama-sama. Jadi nanti dari stasiun pertama itu kelompok A gitu, itu kelompok A itu akan dengan kelompok B yang di sebelah sini itu nanti akan lari bersama-sama. Jadi setiap kelompok itu sudah punya stasiun masing-masing. Jadi nanti ada stasiun khusus untuk stasiun A, juga ada untuk stasiun untuk kelompok satunya lagi, kelompok lawan. Nah, itu nanti jika sudah selesai dari stasiun 1 itu nanti akan lari. Jadi satu kelompok itu, satu tim itu akan lari ke stasiun yang kedua, kemudian menyelesaikan tantangan pada stasiun 2, yang dimana stasiun 2 itu nanti akan ditunggu atau dijaga itu oleh salah satu perwakilan dari tim lawan. Jadi nanti anak itu akan dari tim lawan itu yang kami rasa mampu, yaitu nanti akan bisa mengambil keputusan apakah tim lawan ini sudah menyelesaikan tantangan atau belum. Dan nanti untuk tantangannya nanti seperti yang sudah disampaikan, jadi nanti untuk perencanaan di awal tadi itu nanti anak akan kita libatkan, itu nanti terkait dengan tantangan yang diberikan. Jadi nanti karena untuk kelompok B biasanya sudah literasi sudah bisa deh, tapi kita juga nanti kita secara sederhana, jadi nanti jika sudah anak sudah dilibatkan sudah mengetahui bagaimana tantangan yang dilaksanakan, jadi nanti pada saat melaksanakan tantangan itu tidak akan kesulitan untuk dalam hal literasinya. Jadinya di tantangan itu nanti pihak lawan yang sudah standby di stasiun itu nanti akan walaupun didampingi dengan
guru pendamping itu nanti bisa mengambil keputusan. Seperti itu nanti kalau dirasa tim lawan itu sudah menyelesaikan tantangan bisa melanjutkan ke stasiun selanjutnya dengan berlari satu tim itu. Seperti itu. Jadi nanti melanjutkan tantangan kalau semua tim itu sudah sampai ke stasiun selanjutnya seperti itu. Gitu. Jadi kalau ada yang belum sampai di stasiun selanjutnya, jadi itu nanti menunggu tantangan itu belum akan diberikan seperti itu. Jadi inilah pentingnya kekompakan dari tim satu tim. Seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu mengenai ini kaitan dengan lari itu apakah semua bersama-sama atau tiga anak diambil tiga anak apakah apa tuh bersama-sama gitu pertanyaan sekian. Terima kasih Bu Yani. Untuk tim itu nanti karena kelompok B itu terdiri dari 40 anak, itu nanti kami merencanakan ada 5 stasiun. Jadi 5 stasiun itu nanti sudah kehilangan 5 dan 5 gitu. Jadi sudah kelihatan kehilangan 10 dulu untuk jaga stasiun, masing-masing stasiun itu 1 anak. Jadinya untuk tim lawan dan tim penantangnya itu ada 10, jadi tinggal 30 anak. Dan itu nanti berarti nanti dari 15 anak. Jadi dari 15 anak yang akan berada dalam satu tim seperti itu. Berarti nanti tim 1 dengan tim 2 itu nanti akan berlomba seperti itu. Terima kasih. Seperti itu Bu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya dapat menyampaikan rancangan tindak lanjut Larung 1 minggu, ya. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Nanti anak-anak juga akan senang serta dapat menyelenggarakan pembelajaran PJOK yang bermakna. Terima kasih. Sekian RTL saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.